Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milenia Romdeni dari kelompok C5 akan membahas tentang analisis kebutuhan air. Analisis untuk kebutuhan air padi di sawah dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu yang pertama pengolahan lahan, yang kedua penggunaan konsumtif, yang ketiga perkolasi, keempat penggantian, lima terakhir adalah sumbangan hujan efektif. Kebutuhan air total di sawah merupakan jumlah faktor dari 1 sampai dengan 4. Sedangkan kebutuhan neto air di sawah merupakan kebutuhan total dikurangi faktor hujan efektif. Kebutuhan air di sawah dapat dinyatakan dalam satuan milimeter per hari ataupun liter per detik. Kebutuhan air untuk pengolahan lahan padi. Periode pengolahan lahan membutuhkan air yang lebih banyak atau lebih besar jika dibandingkan tahap pertumbuhan. Kebutuhan air untuk pengolahan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah satu, karakteristik tanah, yang kedua, waktu pengolahan, yang ketiga, tersedianya tenaga dan ternak, serta keempat, mekanisme pertanian. Yang kelima, kebutuhan air untuk penyiapan dapat ditentukan berdasarkan kedalaman tanah dan prioritas tanah di sawah, seperti diusulkan pada kriteria perencanaan irigasi tahun 1986 sebagai berikut. DR sama dengan kurung buka SA dikurangi SB kurung tutup N dikali D per 10 pangkat 4 tambah PD tambah F1. DR sama dengan kebutuhan air untuk penyiapan lahan, SA sama dengan derajat kejenuhan tanah setelah penyiapan lahan dimulai, SB sama dengan derajat kejenuhan tanah sebelum penyiapan lahan dimulai, N sama dengan prioritas tanah, D asumsi kedalaman tanah, PD kedalaman genang setelah pekerjaan penyiapan lahan, F1 sama dengan kehilangan air di sawah selama 1 hari milimeter. Kebutuhan air untuk penyiapan lahan yaitu sebesar 200 mm, sedangkan untuk lahan yang sudah lama tidak ditanami atau dinamakan bero, kebutuhan air penyiapan lahan dapat ditentukan sebesar 300 mm. Kebutuhan air untuk persemaian termasuk dalam kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Analisis kebutuhan air selama pengolahan lahan dapat menggunakan metode seperti diusulkan oleh Van de Goor dan Zijlstra pada tahun 1968 sebagai berikut. Penggunaan konsumtif. Penggunaan air untuk kebutuhan dapat didekati dengan menghitung evapotranspirasi tanaman, yang besarnya dipengaruhi oleh jenis tanaman, umur tanaman, dan faktor klimatologi. Nilai evapotranspirasi merupakan jumlah dari evaporasi dan transpirasi. Yang dimaksud dengan evaporasi adalah proses perubahan molekul air di permukaan menjadi molekul air di atmosfer. Transpirasi adalah proses fisiologis alami pada tanaman di mana air yang dihisap oleh akar diteruskan lewat tubuh tanaman dan diuapkan kembali melalui pucuk daun. Perluan perhitungan air irigasi dibutuhkan nilai evapotranspirasi potensial atau ETO, yaitu evapotranspirasi yang terjadi apabila tersedia cukup air. Kebutuhan air untuk tanaman adalah nilai ETO dikalikan dengan suatu koefisien tanaman. ET sama dengan KC X. ETO di mana ET sama dengan evapotranspirasi tanaman milimeter per hari. ETO sama dengan evaporasi tatapan atau tanaman acuan milimeter per hari. KC sama dengan koefisien tanaman. Konsumtif ini dipengaruhi oleh jenis dan usia tanaman, tingkat pertumbuhan tanaman. Pada saat tanaman mulai tumbuh, nilai kebutuhan air konsumtif meningkat sesuai pertumbuhannya dan mencapai maksimum pada saat pertumbuhan vegetasi maksimum. Setelah mencapai maksimum dan berlangsung beberapa saat menurut jenis tanaman, nilai kebutuhan air konsumtif akan menurun sejalan dengan pematangan biji. Pengaruh watak tanaman terhadap kebutuhan tersebut dengan faktor tanaman, KC. Terhadap koefisien pertumbuhan tanaman ini juga dipengaruhi oleh jenis tanaman yang ditanam. Untuk tanaman jenis yang sama juga berbeda menurut varietasnya. Sebagai contoh padi dengan varietas unggul, masa tumbuhnya lebih pendek daripada varietas biasa. Koefisien pertumbuhan tanaman ini juga dipengaruhi oleh jenis tanaman yang ditanam.
Untuk tanaman jenis yang sama juga berbeda menurut varietasnya. Sebagai contoh, padi dengan varietas unggul masa tumbuhnya lebih pendek daripada varietas biasa. Yang dimaksud itu adalah evapotranspirasi tatapan, yaitu laju evapotranspirasi dari suatu permukaan luas tanaman rumput hijau setinggi 8-15 cm hingga menutup. Evapotranspirasi tatapan disebut juga dengan evapotranspirasi referensi atau keluar. Terdapat beberapa cara untuk menentukan evapotranspirasi tatapan. Salah satunya seperti tanah dengan ketinggian seragam dan seluruh permukaan teduh tanpa suatu bagian yang menerima sinar matahari secara langsung, serta rumput masih tumbuh aktif tanpa kekurangan air. Ketinggian seragam dan seluruh permukaan teduh tanpa suatu bagian yang menerima sinar matahari secara langsung, serta rumput masih tumbuh aktif tanpa kekurangan air. Evapotranspirasi tatapan disebut juga dengan evapotranspirasi referensi atau keluar. Terdapat beberapa cara untuk menentukan evapotranspirasi tatapan. Salah satunya dengan kriteria yang diusulkan oleh Kriteria Perencanaan Irigasi pada tahun 1986 sebagai berikut. Eto sama dengan EPAN per KPAN. Dengan keterangan, Eto sama dengan evaporasi tatapan atau tanaman acuan milimeter per hari. EPAN sama dengan pembacaan panci evaporasi. KAPAN sama dengan koefisien panci. Berikut penjelasan saya tentang kebutuhan air padi di sawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Perkolasi. Laju perkolasi sangat tergantung pada sifat-sifat tanah. Data-data perkolasi akan diperoleh dari penelitian kemampuan tanah, maka diperlukan penyelidikan kelulusan tanah. Pada tanah lempung berat dengan karakteristik pengolahan atau puding yang baik, laju perkolasi dapat mencapai 1-3 mm per hari. Pada tanah-tanah yang lebih ringan, laju perkolasi bisa lebih tinggi. Untuk menentukan laju perkolasi, perlu diperhitungkan tinggi muka air tanahnya, sedangkan pembesaran terjadi akibat meresapnya air melalui tanggul sawah. Pergantian lapisan air. Setelah pemupukan perlu dijadwalkan dan mengganti lapisan air menurut kebutuhan. Penggantian diperkirakan sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm 1 bulan dan 2 bulan setelah transplantasi atau 3,3 mm per hari selama setengah bulan. Hujan efektif. Untuk menentukan besar sumbangan hujan terhadap kebutuhan air oleh tanaman, terdapat beberapa cara. Di antaranya secara empirik maupun simulasi. Kriteria perencanaan irigasi mengusulkan hitungan hujan efektif berdasarkan pada pengukuran curah hujan di stasiun terdekat. Dengan panjang pengamatan selama 10 tahun, pembahasan mengenai analisa hujan efektif telah dibicarakan pada bab 3. Hitungan kebutuhan air untuk padi di sawah. Tahapan yang dilakukan untuk analisis kebutuhan air untuk padi di sawah adalah 1. Analisis hujan efektif. 2. Analisis kebutuhan air di lahan. Contoh analisis kebutuhan air untuk padi di lahan. Apabila telah tersedia data evaporasi rata setengah bulanan. 2. Data jenis tanah. 3. Jenis varietas padi. Dan 4. Hasil analisis curah hujan padi di sawah dapat dilakukan. Dalam modul ini disertakan program komputer sederhana untuk menganalisis kebutuhan air untuk tanaman padi. Apabila diketahui data evaporasi seperti pada tabel 4.2, hasil analisis hujan efektif seperti
hasil analisis kebutuhan air untuk selama setengah bulan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ardius Narto. Saya dari kelompok C5 akan menjelaskan mengenai kebutuhan untuk tanaman selain padi. Tanaman selain padi yang dibudidayakan oleh petani pada umumnya berupa palawija. Yang dimaksudkan dengan palawija adalah berbagai jenis tanaman yang dapat ditanam di sawah pada musim kemarau ataupun pada saat kekurangan air. Lazimnya tanaman palawija ditanam di lahan tegalan, dipandang dari jumlah air yang dibutuhkan. Palawija dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama palawija yang butuh banyak air seperti bawang, kacang tanah, ketela. Dan yang kedua, palawija yang butuh sedikit air, misalkan cabai, jagung, tembakau, dan kedelai. Kemudian yang ketiga, palawija yang membutuhkan sangat sedikit air, misalnya ketimun dan lembayu. Maksud analisis kebutuhan air untuk tanaman palawija terutama untuk mengetahui luas lahan yang direncanakan untuk tanaman padi maupun palawija berkaitan dengan ketersediaan air pada bangunan pengambilan, sehingga kegagalan usaha pertanian dapat dihindari. Dengan kata lain, hitungan kebutuhan air untuk palawija digunakan sebagai dasar untuk melakukan usaha pertanian sesuai dengan jumlah air yang tersedia. Pemberian air untuk palawija akan ekonomis jika sampai kapasitas lapang, lalu berhenti dan diberikan lagi sampai sebelum mencapai titik layu. Analisis kebutuhan air untuk tanaman palawija dihitung seperti untuk tanaman padi. Namun ada 2 hal yang membedakan, yaitu pada tanaman palawija tidak memerlukan gedangan, serta koefisien tanaman yang digunakan sesuai dengan jenis palawija yang ditanam. Kemudian A, kebutuhan air untuk pengolahan lahan palawija. Jadi masa prairigasi diperlukan guna menggarap lahan untuk ditanami dan untuk menciptakan kondisi kelembaban yang memadai untuk persemaian tanaman. Jumlah air yang dibutuhkan tergantung pada kondisi tanah dan pola tanam yang diterapkan. Kriteria perencanaan irigasi mengusulkan air untuk pengolahan lahan sejumlah 50 sampai 120 mm untuk tanaman ladang dan 100 sampai 120 mm untuk tanaman tebu, kecuali jika terdapat kondisi-kondisi khusus, misalnya ada tanaman lain yang segera ditanam setelah tanaman padi. Kemudian yang B, penggunaan konsumtif tanaman palawija. Untuk menentukan penggunaan konsumtif cara yang digunakan seperti pada tanaman padi, hanya koefisien tanaman yang berbeda. Nilai koefisien beberapa jenis tanaman yang direkomendasikan oleh kriteria perencanaan irigasi seperti terlihat pada tabel berikut. Nah, ini tabel 4.6 koefisien tanaman berapa tanaman palawija. Nah, di sini ada setengah, ada bulan 1, 2 sampai 17, setengah bulan. Kemudian koefisien tanaman ada kedelai, jagung, kacang tanah, bawang, buncis, dan kapas. Di sini ada angka-angkanya. Kemudian tabel kedua, tabel 4.7 nilai koefisien tanaman tebu. Nah, di sini ada umur tanaman dari 12 bulan sampai 24 bulan dan tahap pertumbuhan, ada RH,
pH kurang dari 20%. Unsur hara mikro. Unsur mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Walaupun hanya diserap dalam jumlah sedikit kecil, tetapi amat penting untuk menunjang keberhasilan proses dalam tumbuhan. Tanpa unsur mikro, bunga adenium tidak tampil prima. Bunga akan lunglai dan lain-lain. Unsur mikro itu adalah boron. Yang pertama boron, yang kedua besi, yang ketiga tembaga, 4 mangan, 6 seng, dan terakhir molybdenum. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari pertama, yaitu boron atau B. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan dan diferensiasi dan pembagian tugas sel. Hal ini terkait dengan perannya dalam sintetis RNA. Bahan dasar pembentukan sel, boron diangkut dari akar ke tajuk tanaman melalui pembuluh xilem. Di dalam tanah boron tersedia dalam jumlah terbatas dan mudah tercuci. Kekurangan boron paling sering dijumpai pada adenium. Cirinya mirip daun variegata. Contoh kekurangan boron yaitu daun berwarna lebih gelap dibanding daun normal, tebal dan mengkerut. Kemudian kelebihan boron yaitu ujung daun kuning dan mengalami nekrosis. Kemudian yang kedua, tembaga atau Cu. Fungsi penting tembaga adalah aktivator dan membawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, pembentukan klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Kekurangan tembaga atau Cu yaitu daun berwarna hijau kebiruan, tunas daun menguncup dan tumbuh kecil. Pertumbuhan bunga juga terhambat. Kemudian kelebihan tembaga atau Cu yaitu tanaman tumbuh kerdil, percabangan terbatas, pembentukan akar terhambat, akan menebal dan berwarna gelap. Selanjutnya yang ketiga, seng atau zinc atau Zn. Hampir mirip dengan Mn dan Mg, sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil dan membantu proses fotosintesis. Kekurangan biasanya terjadi pada media yang sudah lama digunakan. Jadi kekurangan seng yaitu pertumbuhan lambat, jarak antar buku pendek, daun kerdil, mengkerut atau menggulung di satu sisi lalu disusul dengan kerontokan. Bakal buah menguning, terbuka, dan akhirnya gugur. Buah pun akan lebih lemas sehingga buah yang seharusnya lurus membengkok. Kemudian kelebihannya seng yaitu tidak menunjukkan dampak yang nyata. Yang keempat, besi atau ferro atau Fe. Besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi, sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Unsur ini tidak mudah bergerak sehingga bila terjadi kekurangan sulit diperbaiki. Fe paling sering bertentangan atau antagonis dengan unsur mikro lain. Untuk mengurangi efek itu, maka Fe sering dibungkus dengan kelat seperti EDTA atau etilen diamin tetraasetik asid. EDTA adalah suatu komponen organik yang bersifat menstabilkan ion mental. Adanya EDTA, maka sifat antagonis Fe pada pH tinggi berkurang jauh. Di pasaran dijumpai dengan merek FeEDTA. Kekurangan besi yaitu kekurangan besi ditunjukkan dengan gejala
klorosis dan daun menguning atau nekrosa. Daun muda tampak putih karena kurang klorofil. Selain itu terjadi karena kerusakan akar. Jika adenium dikeluarkan dari potnya akan terlihat potongan-potongan akar yang mati. Kemudian kelebihan besi, pemberian pupuk dengan kandungan Fe tinggi menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada daun. Kemudian yang kelima, molybdenum atau MO. MO bertugas sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Kemudian kekurangan molybdenum yaitu ditunjukkan dengan munculnya klorosis di daun tua, kemudian menjalar ke daun muda. Kemudian kelebihan molybdenum yaitu tidak menunjukkan gejala yang nyata pada adenium. Selanjutnya keenam, mangan atau Mn. Jadi kelebihan mangan ini, mangan merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Mangan juga diperlukan untuk mengaktifkan nitrat reduktase sehingga tumbuhan yang mengalami kekurangan mangan memerlukan sumber N dalam bentuk NH4+. Peran mangan dalam fotosintesis berkaitan dengan pelepasan elektron dari air dalam pemecahannya menjadi hidrogen dan oksigen. Fungsi unsur hara mangan atau Mn bagi tanaman ialah A. Diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan protein dan vitamin, terutama vitamin C. B. Berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau pada daun yang tua. C. Berperan sebagai enzim peroksidase dan sebagai aktivator macam-macam enzim. D. Berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Mn diperlukan dalam kultur kotiledon selada untuk memacu pertumbuhan jumlah pucuk yang dihasilkan. Mn dalam level yang tinggi dapat mensubstitusikan MO dalam kultur akar tomat. Mn dapat menggantikan fungsi Mg dalam beberapa sistem enzim tertentu seperti yang dibutuhkan oleh Hewitt pada tahun 1948. Kemudian kekurangan mangan. Defisiensi unsur hara atau kata lain kekurangan unsur hara bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal dapat disebabkan oleh adanya defisiensi satu atau lebih unsur hara. Gangguan dapat berupa gejala visual yang spesifik. Mn merupakan penyusun ribosom dan juga mengaktifkan polimerase sintetis protein dan karbohidrat. Berperan sebagai aktivator bagi sejumlah enzim utama dalam siklus Krebs. Dibutuhkan untuk fungsi fotosintetik yang normal dalam kloroplas. Ada indikasi dibutuhkan dalam sistem sintetis klorofil. Definisi unsur Mn antara lain pada tanaman berdaun lebar, interveinal klorosis pada daun muda mirip kekahatan Fe, tapi lebih banyak menyebar sampai ke daun yang lebih tua. Pada serealia, bercak-bercak warna keabu-abuan sampai kecoklatan dan garis-garis pada bagian tengah dan pangkal daun muda. Split pada tanaman lupin. Identifikasi gejala defisiensi mangan bersifat relatif. Seringkali defisiensi satu unsur hara bersamaan dengan kelebihan unsur hara lainnya. Di lapangan tidak mudah membedakan gejala-gejala defisiensi.
Tidak jarang gangguan hama dan penyakit yang menyerupai gejala defisiensi unsur hara mikro. Gejala dapat terjadi karena berbagai macam sebab. Gejala dari defisiensi mangan memperlihatkan bintik nekrotik pada daun. Mobilitas dari mangan ada kompleks dan tergantung pada spesies dan umur tumbuhan, sehingga awal gejalanya dapat terlihat pada daun muda atau daun yang lebih tua. Kekurangan mangan ditandai dengan menguningnya bagian daun di antara tulang-tulang daun. Sedangkan tulang daun itu sendiri tetap berwarna hijau. Kemudian yang ketujuh, klor atau Cl. Kelebihan klor terlihat dalam osmosis atau pergerakan air atau ia terlarut dalam sel. Keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk mengambil elemen mineral dan dalam fotosintesis. Kemudian kekurangan klor dapat menimbulkan gejala pertumbuhan daun yang kurang normal, terutama pada tanaman sayur-sayuran. Daun tampak kurang sehat dan berwarna tembaga. Kadang-kadang pertumbuhan tanaman tomat, gandum, dan kapas menunjukkan gejala seperti di atas. Kemudian yang kedelapan, natrium atau Na. Jadi kelebihan natrium yaitu terlihat dalam osmosis atau pergerakan air dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Salah satu kelebihan efek negatif Na adalah bahwa dapat mengurangi ketersediaan K. Kekurangan natrium yaitu daun-daun tanaman bisa menjadi hijau, tua, atau tipis. Tanaman cepat menjadi layu. Kemudian yang 9, kobalt atau CO. Kelebihan kobalt yaitu jauh lebih tinggi untuk fiksasi nitrogen daripada amonium gizi. Tingkat kekurangan nitrogen dapat mengakibatkan gejala defisiensi. Ya. Kemudian kekurangan kobalt ini yaitu mengurangi pembentukan hemoglobin dan fiksasi nitrogen. Kemudian yang ke-10, silikon atau Si. Kelebihan silikon atau Si dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit. Ditemukan sebagai komponen dari dinding sel. Tanaman dengan pasokan silikon larut menghasilkan tanaman yang lebih kuat, meningkatkan panas dan kekeringan tanaman. Toleransi silikon dapat disimpan oleh tanaman di tempat infeksi oleh jamur untuk memerangi penetrasi dinding sel oleh jamur menyerang. Kemudian kekurangan silikon yaitu dapat mengakibatkan tanaman mudah terserang penyakit. Selanjutnya yang ke-11, nikel atau Ni. Kelebihan nikel yaitu diperlukan untuk enzim urease untuk menguraikan urea dalam membebaskan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman. Nikel diperlukan untuk penyerapan zat besi. Benih perlu nikel untuk berkecambah. Tanaman tumbuh tanpa tambahan nikel akan berangsur mencapai tingkat kekurangan saat mereka dewasa dan mulai pertumbuhan reproduksi. Kemudian kekurangan nikel. Kekurangan dari unsur nikel pada tanaman akan menimbulkan kegagalan dalam menghasilkan benih yang layak. Demikian penjelasan dari saya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pembahasan berikutnya, perkenalkan saya dulu. Saya Chandra Cipta Saputro, kelas C dengan NIM sebagai berikut. Lanjut untuk pembahasan yang berikutnya yaitu unsur hara makro.
Pengertiannya sendiri adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Daftar unsur hara makro terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah nitrogen. Nitrogen sendiri sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu, unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Untuk kekurangan nitrogen sendiri itu dapat dikenali dari daun bagian bawah. 2. Daun pada bagian tersebut menguning karena kekurangan klorofil. 3. Daun akan mengering dan rontok. 4. Tulang-tulang di bawah permukaan daun muda akan tampak pucat. 5. Pertumbuhan tanaman melambat, kerdil, dan lemah. Akibatnya produksi bunga dan biji pun akan rendah. Kemudian untuk kelebihan nitrogen sendiri, yang pertama, warna daun yang terlalu hijau. 2. Tanaman rimbun dengan daun. Proses pembuangan menjadi lama. Adenium bakal bersifat sekulen karena mengandung banyak air. Hal itu menyebabkan tanaman rentan terhadap serangan jamur dan penyakit serta mudah roboh. Produksi bunga pun akan menurun. Kemudian yang kedua, fosfor atau fosfor dengan simbol P merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP itu penting untuk proses transfer energi, sedangkan untuk RNA dan DNA itu menentukan sifat genetik dari tanaman. Unsur P, fosfor, juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Bersama dengan unsur kalium, fosfor dipakai untuk merangsang proses pembuangan. Hal ini wajar sebab kebutuhan tanaman terhadap fosfor meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga. Kemudian kekurangan fosfor. 1. Daun tua menjadi keunguan dan cenderung kelabu. 2. Tepi daun menjadi coklat, tulang daun muda berwarna hijau gelap. Ketika hangus, pertumbuhan daun kecil, kerdil, dan akhirnya rontok. 4. Fase pertumbuhan lambat dan tanaman kerdil. Untuk kelebihan fosfor sendiri tidak terlalu banyak, ini cuman terdiri dari satu item aja, yaitu penyerapan unsur lain terutama unsur mikro seperti besi, tembaga, dan seng terganggu. Namun gejalanya tidak terlihat secara fisik pada tanaman. Kemudian yang ketiga, kalium dengan simbol K. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Untuk kekurangan kalium sendiri itu 1. Kekurangan kalium terlihat pada daun paling bawah yang kering atau bercak hangus.
2. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. 3. Bunga mudah rontok dan gugur. 4. Daun hangus, daun menggulung ke bawah, rentan terhadap serangan penyakit. Kemudian untuk kelebihan kalium sendiri, 1. Menyebabkan penyerapan Ca dan Mg terganggu. Ca itu kalsium ya, dan untuk Mg itu magnesium. Kemudian yang kedua, pertumbuhan tanaman terhambat sehingga tanaman mengalami defisiensi. Kemudian masuk ke poin nomor 4, magnesium yang dengan simbol Mg. Aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk kesediaan klorofil. Jadi, kecukupan magnesium sangat diperlukan untuk proses fotosintesis. Unsur itu juga merupakan komponen inti pembentukan klorofil dan enzim di berbagai proses sintesis protein. Kemudian magnesium sendiri pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Untuk kekurangannya sendiri muncul bercak-bercak kuning di permukaan daun tua. Hal ini terjadi karena Mg magnesium diangkut ke daun muda. Kemudian daun tua menjadi lemah dan akhirnya mudah terserang penyakit, terutama embun tepung atau yang sering kita kenal powdery mildew. Kemudian untuk kelebihannya sendiri tidak menimbulkan gejala yang ekstrim pada tanaman. Kemudian poin nomor 5, kalsium dalam kurung Ca. Unsur ini yang paling berperan adalah pertumbuhan sel. Ia komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Untuk perannya sangat penting pada titik tumbuh akar. Bahkan bila terjadi defisiensi kalsium, pembentukan dan pertumbuhan akar terganggu dan berakibat penyerapan hara terhambat. Ca kalsium berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel dan mengatur distribusi hasil fotosintesis. Untuk kekurangan kalsium, 1. Titik tumbuh lemah, terjadi perubahan bentuk daun, mengkeriting, kecil, dan akhirnya rontok. 2. Kalsium menyebabkan tanaman tinggi tetapi tidak kekar. Jadi cuman tinggi aja, untuk fisiknya tetap kurus gitu, jadi tidak kekar seperti itu. Kemudian ketiga, menyebabkan produksi bunga terhambat dan bunga gugur. Kelebihan magnesium, kelebihan kalsium tidak begitu berefek banyak, cuman hanya mempengaruhi pH pada tanah. Kemudian poin yang terakhir, belerang atau sulfur dengan simbol S. Langsung untuk kekurangan sulfur, jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman sama dengan jumlah fosfor. Kekahatan es menghambat sintesis protein dan hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya klorosis seperti tanaman kekurangan nitrogen. Kahat es lebih menekan pertumbuhan tunas daripada pertumbuhan akar. Gejala kahat es lebih nampak pada daun muda dengan warna daun yang menguning sebagai mobilitasnya sangat rendah dalam tanaman. Haneklaus sebutannya ya. Dan penurunan kandungan klorofil secara drastis pada daun merupakan gejala khas pada tanaman yang mengalami kahat es.
Zat es menyebabkan terhambatnya sintesis protein yang berkorelasi dengan akumulasi N dan nitrat organik terlarut. Untuk kelebihan sulfur atau belerang sendiri, pada umumnya belerang itu dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino sintein dan metionin. Di samping itu, sulfur juga merupakan bagian dari biotin, tiamin, koenzim A dan glutasionin. Diperkirakan 90% sulfur dalam tanaman itu ditemukan dalam bentuk asam amino, yang salah satu fungsi utamanya adalah menyusun protein, yaitu dalam pembentukan ikatan disulfida antara rantai-rantai peptida. Kemudian belerang sendiri merupakan bagian konstituen dari hasil metabolisme senyawa-senyawa kompleks yang juga berfungsi sebagai aktivator, kofator atau regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Baiklah, mungkin itu dulu persembahan dari kami kelompok C5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.